Pendahuluan. Saya ingin menceritakan kepada Anda mengenai anarkisme. Saya ingin menceritakan kepada Anda apa anarkisme itu, karena saya pikir Anda harus mengetahuinya. Juga karena sedikit sekali yang orang ketahui mengenai hal itu. Dan apa yang diketahui biasanya hanya kabar angin dan kebanyakan tidak benar. Saya ingin menceritakannya kepada Anda karena saya percaya bahwa anarkisme adalah hal yang paling bagus dan terbesar yang pernah dipikirkan oleh manusia. Satu-satunya yang dapat memberi Anda kebebasan dan kesejahteraan, serta membawa perdamaian dan kegembiraan di dunia. Saya ingin menceritakan hal tersebut kepada Anda dengan bahasa yang terang dan sederhana, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kata-kata besar dan frase-frase yang terdengar tinggi hanya akan menimbulkan kebingungan. Berpikir lurus berarti berbicara dengan terang. Tetapi sebelum saya menceritakan kepada Anda apa itu anarkisme, saya ingin menceritakan kepada Anda apa yang bukan anarkisme. Hal itu penting karena begitu banyak kepalsuan yang telah disebar mengenai anarkisme. Bahkan orang-orang yang pintar sering memiliki konsep yang salah sepenuhnya mengenai hal itu. Beberapa orang membicarakan anarkisme tanpa mengetahui sesuatu pun mengenainya. Dan beberapa orang berbohong mengenai anarkisme karena mereka tidak ingin Anda mengetahui hal yang benar tentangnya. Anarkisme memiliki banyak musuh. Mereka tidak akan mengatakan hal yang benar mengenainya. Mengapa anarkisme memiliki musuh dan siapakah mereka? Akan Anda lihat nanti di dalam perjalanan cerita ini. Sekarang ini saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa baik bos politik Anda ataupun majikan Anda, para kapitalis ataupun para polisi tidak akan berbicara dengan jujur kepada Anda mengenai anarkisme. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang itu, dan semua membencinya. Surat-surat kabar dan terbitan mereka, pers-pers kapitalis, juga menentang anarkisme. Bahkan kebanyakan kaum sosialis dan Bolshevik mengatakan hal yang salah mengenai anarkisme. Benar bahwa mayoritas dari mereka tidak mengetahuinya dengan lebih baik, tetapi mereka yang mengetahuinya dengan lebih baik sering berbohong mengenai anarkisme dan berbicara tentang anarkisme sebagai ketidakteraturan dan kekacauan. Anda dapat melihatnya sendiri betapa tidak jujurnya mereka di dalam hal ini. Guru terbesar sosialisme, Karl Marx dan Friedrich Engels, telah mengajarkan bahwa anarkisme akan datang dari sosialisme. Mereka mengatakan bahwa kita pertama-tama mesti memiliki sosialisme, tetapi setelah sosialisme akan terdapat anarkisme. Dan anarkisme merupakan sebuah kondisi masyarakat yang lebih bebas dan indah untuk hidup lebih dari sosialisme. Tetapi kaum sosialis yang sangat percaya kepada Marx dan Engels memaksa untuk menyebut anarkisme sebagai kekacauan, yang menunjukkan kepada Anda betapa bodoh atau tidak jujurnya mereka. Kaum Bolshevik melakukan hal yang sama. Walaupun guru terbesar mereka, Lenin, telah mengatakan bahwa anarkisme akan terjadi setelah Bolshevisme dan bahwa kemudian hal itu akan lebih baik dan bebas untuk hidup. Dengan demikian, saya mesti mengatakan kepada Anda pertama-tama apa yang bukan anarkisme. Jadi, anarkisme itu bukan bom, bukan ketidakteraturan atau kekacauan. Anarkisme bukan perampokan dan pembunuhan. Anarkisme bukan sebuah perang di antara yang sedikit melawan yang banyak. Anarkisme bukan berarti kembali ke barbarisme
atau kondisi yang liar dari manusia. Anarkisme adalah kebalikan dari semua itu. Anarkisme memiliki arti bahwa Anda harus bebas, bahwa tidak seorang pun boleh memperbudak Anda, menjadi majikan Anda, merampok Anda, ataupun memaksa Anda. Itu berarti bahwa Anda harus bebas untuk melakukan apa yang Anda mau, dan bahwa Anda tidak boleh dipaksa untuk melakukan apa yang Anda tidak mau lakukan. Itu berarti bahwa Anda harus memiliki sebuah kesempatan untuk memilih jenis kehidupan yang Anda mau, hidup di dalamnya tanpa ada yang mengganggu. Itu berarti bahwa kawan di sebelah Anda harus memiliki kebebasan yang sama persis dengan Anda, bahwa setiap orang harus memiliki hak-hak dan kebebasan yang sama. Itu berarti bahwa semua orang bersaudara, dan bahwa mereka harus hidup seperti saudara dalam perdamaian dan harmoni, yaitu bahwa tidak boleh ada perang, tidak boleh ada kekerasan yang digunakan oleh sekelompok orang kepada yang lainnya, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada pengambilan keuntungan dari kawan Anda. Secara singkat, anarkisme berarti sebuah kondisi masyarakat di mana semua laki-laki dan perempuan bebas, dan di mana semua menikmati kesetaraan dan manfaat dari kehidupan yang teratur dan masuk akal. Apakah itu mungkin? Anda menanyakan. Dan bagaimana? Tidak, itu tercapai sebelum kita semua menjadi malaikat. Kawan Anda yang lainnya menjawab. Baiklah, mari kita bicarakan hal itu. Mungkin saya dapat menunjukkan kepada Anda bahwa kita dapat menjadi baik dan hidup sebagai orang baik, bahkan tanpa harus menumbuhkan sayap.